Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar dan pemirsa, tentu Al-Quran menjadi warisan, salah satu warisan baginda Rasulullah SAW, wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita dan menjadi pegangan buat kita. Al-Quran juga menjadi petunjuk buat kita. Tentu banyak sekali ketika kita berbicara Al-Quran, kelebihan Al-Quran, sampai-sampai bahwa kelak di yaumul qiyamah Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita. Di Mutiara Pagi pada kesempatan ini kami masih bersama Ustadz Yusuf M. Sos, pengajar Pondok Pesantren Babu Salam, Bandung. Tentu bagaimana memahami Al-Quran, tanggapan-tanggapan masyarakat secara luas. Masya Allah, dalam 1 tahun ini kayaknya belum ada hitungan 1 tangan ya. Jadi maksudnya belum ada 5 kali. Jadi membaca Al-Qurannya masih jarang, harus terus diperbaiki. Ya ampun, malu banget. Aku setiap subuh, sesudah sholat subuh, baca Quran 10 ayat biasanya sehari. Dalam sehari ya 1 kali, entah itu di subuh, entah itu di maghrib. Alhamdulillah 1 hari sekali. Kalau di SMK Plus Pratama Adi mah tiap hari, soalnya KKI dulu sebelum mulai pembelajaran. Pendengar dan pemirsa, lebih lengkap kita akan bahas tentang bagaimana Quran akan memberi syafaat di yaumul qiyamah bersama Ustadz Umar Yusuf M. Sos di Mutiara Pagi RRI Bandung. Tak lupa, Anda jangan lupa bisa simak di RRI Bandung Live dan Anda bisa langsung chat. Pak Ustadz, begitu banyak kita berbicara Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, dan ini satu-satunya yang Allah berikan kesempatan masih bisa kita baca, bisa kita nikmati, dan masih ada tulisannya. Seperti apa Pak Ustadz? Baik, saya coba mencuplik 1 ayat Al-Quran ya. Yep. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itulah Alkitab. Alkitab mananya adalah Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fi, antara la raib di situ ada waqaf mu'anakoh. Jadi waqaf mu'anakoh ini titik 3 di atas. Biasanya la raib itu ada titik 3 di atas atau di fih. Nah, ulama qiraah itu mewajibkan untuk berhenti di salah satu waqaf, apakah di raib atau di fih gitu ya. Tapi biasanya orang enaknya itu di fih gitu ya. Di fihi maupun di roib itu ternyata maknanya sama. Dzalikal kitabul la roib misalnya. Itulah Alkitab, tidak ada keraguan, koma. Di dalamnya hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kemudian kalau berhenti di fi, itulah Alkitab, Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menarik untuk dikaji gitu ya, dikaji karena ujung-ujungnya muttaqin. Muttaqin itu adalah adanya di qalbu. Berbicara qalbu ini sangat dalam sekali gitu. Kenapa? Karena Al-Quran tidak diterima dengan akal, tapi Al-Quran diterima dengan qalbu. Maka dalam perjalanan Rasulullah itu ada pembedahan dada ya. Ketika masih kecil, kemudian yang kedua ketika sudah remaja ya. Pembedahan dada atau pembersihan qalbu. Nah, ini pun perlu dikaji lebih dalam, apakah secara lahiriah qalbunya, hatinya, atau secara maknawiyah gitu. Karena kalau secara lahiriah berarti ada penyakit lahir gitu ya. Tapi secara maknawiyah, qalbu Rasulullah dipersiapkan untuk menampung Al-Quran
Sehingga Al-Quran itu tidak bisa ditampung ketika kolbunya dikendalikan oleh syahwat dan hawa nafsu. Oleh karena itu menjadi evaluasi bagi kita, kenapa kita susah pisan memahami Al-Quran? Jangan-jangan di kolbunya masih bertengger syahwat dan hawa nafsu. Nah, gitu. Sehingga Nabi dipersiapkan oleh Allah bersihkan kolbunya secara maknawi karena Al-Quran akan diturunkan melalui kolbu. Makanya dalam bahasa Al-Quran Nabi menyampaikan itu qaulan layyina, bahasanya lemah lembut. Tidak ada Nabi itu dakwah itu sporadis, menyalahkan, mengkafirkan, menjustifikasi, nggak ada itu ya. Karena dengan kolbu, kan bahasa Nabi itu qaulan layyina, bahasanya lemah lembut gitu ya. Qaulan baligo, bahasanya menyampaikan gitu ya. Qaulan sadida gitu ya. Qaulan karima, pokoknya menarik gitu ya bahasa banyak. Ini efek dari kolbunya gitu ya, kolbunya. Nah ini dan takwa itu ada di kolbu yang bersih gitu ya. Jadi kalau kolbunya masih bertengger penyakit-penyakit batin gitu ya, hasad, ria, takabur, macam-macam, itu kolbunya bermasalah gitu ya. Nah terkait bagaimana supaya Al-Quran itu memberikan syafaat, apakah cukup membaca? Ternyata tidak cukup gitu ya. Membaca doang, TK juga bisa baca mah gitu ya. Ternyata saya melihat ada beberapa poin gitu ya, agar Al-Quran itu memberikan syafaat gitu. Pertama adalah fi qiraatil Quran dulu, yaitu membaca ayat-ayat Al-Quran. Karena dengan membaca ayat Al-Quran itu satu bukti komunikasi kita dengan Allah. Jadi membaca surat-surat cinta dari Allah gitu ya. Surat-surat cinta. Artinya walaupun yang dibaca itu adalah tidak kita pahami, tidak ngerti apa ini maksudnya, pokoknya baca we heula gitu ya. Karena untuk membumikan Al-Quran itu salah satunya dibaca. Gitu. Misalnya Iqra, bacalah. Pengertian bacalah di situ kan adalah Al-Quran dibaca secara qauliyahnya gitu ya, secara qauliyahnya dibaca. Tetapi secara kauniyahnya adalah membaca ayat-ayat yang tersurat ya, yang tersirat maksudnya ya, yang tersirat itu kan bagian daripada membaca. Ya. Itu membaca Al-Quran. Karena dengan ma'iyatul Quran bersama dengan Al-Quran, dia apa yang namanya? Kalau sudah Al-Quran itu sudah mendarah daging, tidak membaca Al-Quran satu kali saja sehari, ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang kurang gitu ya. Karena itu sudah terbiasa gitu ya, terbiasa. Jadi lisannya apalagi kalau sudah hafal gitu ya, itu ngagerendes itu murajaah gitu ya tanpa melihat. Itu satu. Jadi mengantarkan syafaat Al-Quran itu adalah Al-Quran selalu dibaca. Jadi bukan dijadikan pajangan. Yang kedua, fi ta'limil Quran. Jadi fi ta'limil Quran ini mempelajari Al-Quran. Kan ini tadi kan cuma sebatas membaca. Sekarang kita taklim dong gitu ya. Taklim mempelajari Al-Quran. Hadis yang populer, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kualitas seorang muslim, ini kualitas itu. Sebaik-baik kualitas seorang muslim adalah yang mempelajari Al-Quran wa 'allamahu, kemudian mengamalkannya. Ya, kemudian diperkuat oleh hadis Nabi ya yang pendek, balighu anni walau ayah gitu. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Nah, bentuk penyampaiannya pun harus pakai fikih dakwah dong gitu. Menyampaikan tapi menyakiti, salah juga gitu ya. Kamu jangan gitu, sholat salah tuh. Wah, itu salah gitu ya. Nabi tidak seperti itu. Jadi balighu anni walau ayah. Jadi taklim di sini adalah mempelajari Al-Quran itu walaupun hanya satu ayat dulu gitu dipahami. Seperti tadi misalnya dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Pahami ini apa maksudnya? Kenapa di situ ujungnya lil muttaqin? Oh, ini berarti hubungannya dengan takwa. Oh, takwa berarti ada di kolbu. Kolbu itu adalah satu mahkota yang diperebutkan oleh syahwat dan hawa nafsu. Kalau kolbu dikendalikan oleh syahwat dan hawa nafsu, bahaya tuh hirupna kan gitu. Karena nanti akan melahirkan manusia-manusia yang memiliki kolbun marid, kolbun mayit ya seperti itu. Belum nanti bicara tentang ikhlas, belum berbicara tentang niat dan sebagainya ya seperti itu. Itu yang kedua.
Yang ketiga, agar kita mendapat syafaat syaratnya fi fahmil Quran. Jadi memahami Al-Quran. Jadi setelah dipelajari kemudian kita faham. Karena tidak sedikit orang belajar Al-Quran tapi tidak faham gitu. Jadi punten misalnya banyak terjadi perdebatan-perdebatan mengutip ayat-ayat Al-Quran. Padahal yang didebat itu masih sesudah muslim. Al-Quran itu bukan alat untuk mendebat. Tapi Al-Quran itu adalah hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Pembeda Al-Quran itu bukan untuk nih gue hebat nih diskusi gitu ya. Dia kalah tuh dengan ayat ini, salah gitu ya. Kan saya lihat di YouTube kayak gitu ya. Itu yang berkembang seperti itu. Jadi sangat disayangkan sekali. Jadi fi fahmil Quran, fahami Al-Quran itu dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga ini agak berat. Jadi yang pertama fi qiraatil Quran, yang kedua fi ta'limil Quran, yang ketiga fi fahmil Quran, yang keempat fi hifzi ahkamul Quran. Jadi menjaga hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Ya, tentunya bicara hukum dalam Al-Quran, kita menemukan ada hukum kisos gitu ya, ada hukum ini, jadi pokoknya hukum pernikahan, hukum ini itu dan sebagainya. Untuk menjaga itu agak susah. Kenapa? Apalagi di Indonesia itu kan ada hukum yang dibuat oleh manusia. Bagaimana caranya menjaga hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran? Ambil hukum yang ada dalam Al-Quran itu masukkan ke undang-undang yang dibuat oleh negara kita. Ya, tapi disesuaikan gitu ya. Jadi tidak saklek dan sebagainya. Jadi bisa mewarnai hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Dan ini yang agak berat gitu ya. Jadi menerapkan sistem hukum yang ada dalam Al-Quran kemudian diterjemahkan di sebuah negara gitu ya. Jadi harus bertahap ya seperti itu. Kurang lebih seperti itu yang saya pahami. Baik. Ternyata kembali ketika kita berharap ingin mendapatkan syafaat dari Al-Quran, 4 hal tadi memang itu menjadi digarisbawahi Ustaz ya. Kembali ke pemirsa dan pendengar atau pendengar dan pemirsa, memahami Al-Quran memang sungguh harus dengan ahlinya, dan itu dasarnya itu kita harus belajar. Tidak cukup membaca pun nih Ustaz, membaca pun banyak yang masih terbata-bata ya seperti itu. Mungkin juga ada orang yang katakan memang bukan berarti dia tidak ingin memahami Al-Quran, membaca pun masih terbata-bata. Seperti apa besar ketika pemirsa dan pendengar seperti itu? Baik, paling tidak yasroh sadruhu lil Quran aja dulu. Hati kita terbuka untuk Al-Quran. Kalau sudah terbuka, selalu ingin membaca. Apakah bacaannya pabeliut, kan etama urusan Allah gitu ya. Walaupun itu hanya membaca Iqra. Satu hari saya ditanya oleh ibu-ibu, Ustaz katanya, saya kan masih Iqra. Kira-kira saya masuk surga enggak? Kan di sana pakai bahasa Al-Quran katanya. Bu, urusan di sana mah beda lagi. Urusan Allah eta mah. Bisa jadi ibu solehah di dunia bager gitu ya, walaupun baru bisa Iqra 6 gitu ya, urusan di sana mah bisa norolong gitu ya. Karena tidak sedikit misalnya orang yang hafal Al-Quran tapi melakukan kesalahan-kesalahan, itu hafalannya hilang gitu. Hafalannya hilang sampai kan ada sebuah riwayat seorang ulama yang hafal Al-Quran tapi dia terbersit bermaksiat ya, itu hanya 1 ayat yang tertinggal gitu ya, ayat tentang maksiat gitu ya. Nah, jadi bukan ke situ barometernya seseorang masuk surga, tapi yang jelas baca walaupun itu pabuliut gitu ya. Tapi memang kita sebagai seorang muslim memang itu harus diwajibkan untuk jadi fardu ain untuk pribadi gitu ya, untuk mempelajari Al-Quran. Jadi bisa membaca Al-Quran itu fardu ain, tidak bisa diwakilkan, harus pribadi. Kenapa harus bisa? Apalagi dengan makharijul hurufnya, tahsinnya gitu ya. Nanti akan berdampak ketika kita memahami Al-Quran. Misalnya membaca huruf qaf dan kaf, itu makhrajnya kan sama tapi sifatnya berbeda. Tiba-tiba misalnya kita membaca takwa pakai kaf, takwa itu dalam bahasa Arab artinya menggonggong. Kemudian muncul ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullah gitu ya. Itu secara makna kan jadi berubah. Masa wahai orang-orang yang beriman mari menggonggong kepada Allah gitu.
itu kan sudah salah total gitu ya. Nah maka ketika seseorang mau mempelajari Al-Quran, maka perbaikilah tahsinnya, makharijul hurufnya. Atau misalnya masuk ke ahkamul waqfi wal ibtida misalnya, bagaimana cara memberhentikan bacaan dan mengulanginya. Itu pun sangat penting ketika kita ingin mendapatkan syafaat Al-Quran yang lebih baik lagi. Misalnya ada ayat yang kita bacanya wakafnya salah ya. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Kita berhenti di situ. Itu artinya kan sudah salah ya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan dekati salat. Itu sudah salah total. Yang betul adalah wa antum sukaro. Di sukaro jika kamu dalam keadaan mabuk gitu ya. Nah, ini mungkin di area tahsin gitu ya. Makharijul huruf, ahkamul waqfi wal ibtida dan seterusnya. Jadi tapi ini intinya cintai aja dulu Al-Qur'an, nanti masalah belum bisa mah kan bisa belajar gitu ya. Betul. Pokoknya terbuka dulu hatinya gitu, seperti itu. Lebih-lebih Ustaz kita ingat Rasulullah SAW menyampaikan ketika orang terbata-bata baca Al-Quran Allah lipat gandakan daripada orang yang paham. Itu juga menjadi rangsangan bagi pemirsa dan pendengar bahwa semangat dulu untuk bisa baca Al-Quran. Betul ya. Karena Allah sangat begitu menghargai ternyata ketika kita terbata-bata dan kita mungkin juga masih tahap belajar. Dan ingat ketika pada saat terbata-bata Allah menjemput kita lewat kematian, insya Allah Allah akan catat kita menjadi orang yang dalam perjalanan menuntut ilmu ya Ustaz, seperti itu ya. Iya. Kemudian Ustaz ini ada orang yang juga masih mungkin bisa dikatakan bukan ragu karena belum begitu paham. Boleh nggak saya itu ingin sebenarnya semangatnya itu ingin benar-benar memahami atau bisa baca Quran. Tetapi di sisi lain ya mungkin juga jauh dengan guru atau memang masih malu untuk mendekati guru atau mendatangkan guru ngaji. Akhirnya kan sekarang sangat mudah. Begitu membuka HP-nya saja dituntun nih. Di banyak tuntunan-tuntunan sistem seperti itu untuk mempelajari Al-Quran. Bagaimana Pak Ustadz ketika kita mendapatnya seperti itu? Untuk bisa membaca ya? Ya. Sebenarnya sekarang itu lebih mudah ya. Lebih mudah baik itu tahsinnya gitu ya. Kemudian baik itu pemahamannya gitu ya. Cuma memang yang harus digarisbawahi bagi pemula itu harus konsisten belajar, misalnya ada di YouTube gitu ya, belajar tahsin. Di situ kan dibuka metode Umi misalnya gitu ya. Itu metode Umi lebih mudah diikuti oleh semua kalangan. Kemudian ada pola, misalnya belajar Al-Quran pakai pola. Itu Makdis punya gitu ya. Pola Makdis punya dari yang masih masih belum bisa sampai kepada yang sudah lancar tapi ingin dipola lagunya, itu ada. Dan itu sah-sah saja untuk belajar di situ ya. Tapi memang ketika kita mau bertanya itu agak kesulitan gitu ya. Tapi bukan berarti itu belajar di YouTube salah, tidak gitu ya. Tapi lebih bagus memang misalnya ke sumbernya gitu ya. Ada gurunya langsung dibimbing. Apalagi kalau belajar Islam gitu ya. Kenapa sekarang misalnya ada banyak orang yang belajar Islam dari YouTube. Kemudian yang di YouTube itu yang berpikir punten agak parsial gitu ya terhadap Al-Quran ini sangat berbahaya juga gitu ya. Tapi memang tidak salah kalau hanya untuk dasar-dasarnya gitu ya, untuk dasar. Karena tidak sedikit misalnya bisa jadi hidayah Allah itu karena dia sering membuka YouTube yang mengandung tausiah gitu ya dan sebagainya. Ya termasuk bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Itu melalui YouTube bisa. Atau misalnya kalau hanya ingin mendengar saja kan sekarang ada alatnya ya, simpan untuk kemudian tadarus diputar di rumah kan itu untuk untuk berinteraksi ya, untuk merasa memiliki dulu terhadap Al-Quran. Pokoknya sebelum belajar cintai dululah Al-Qurannya. Karena kalau tidak cinta nanti kesulitan untuk mempelajari Al-Qur'annya kan gitu. Jadi intinya jangan berputus asa. Betul. Walaupun memang ya itu yang kadang belajar itu harus ada guru karena nanti kalau belajar tanpa guru itu sesat. Belajar ke setan seperti itu. Dan memang tidak juga seperti itu ya. Tetap
Mungkin juga kita setelah mempelajari ini kan sangat mudah dan banyak pilihannya. Ya. Baik, kembali kepada Quran akan memberi syafaat, Ustaz. Tentu bagi orang-orang yang 4 kategori yang dia amalkan tadi. Nah, ketika orang yang paham tentang Quran, tetapi dia tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu sendiri, ini bagaimana? Apakah ada seperti itu, Ustaz? Pasti ada ya. Pasti ada ya. Saya teringat surah apa itu? At-Taubah ya, 122. Ya. Wa ma kanal mu'minuna liyamfiru kafah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak pantas seorang muslim itu pergi seluruhnya ke medan perang, tetapi hendaklah ada di antara mereka firqah atau kelompok yang tafaqahu fid-din. Artinya tafaqahu fid-din ini mempelajari Al-Qur'an ya. Tujuannya apa? Waliyunziru qaumahum, agar mereka kembali ke kaum mereka. Kaum idza raja'u la'allahum yahdharun, dan memberikan peringatan kepada kaumnya gitu ya. Nah, ini artinya mempelajari Al-Qur'an itu untuk diamalkan gitu ya. Untuk diamalkan, untuk diberitahukan kepada kaumnya, kepada kerabatnya. Karena tujuan mempelajari Al-Qur'an itu bukan sekedar dipelajari, karena Al-Qur'an itu untuk diamalkan. Ya kan? Kenapa Al-Qur'an itu berbeda dengan yang lain turunnya? Karena memang diamalkan dulu gitu ya. Makanya ada di dalam ulumul Quran itu kan ada asbabun nuzul gitu ya. Kenapa ada asbabun nuzul gitu? Apakah kitab yang lain ada kayak gitu? Enggak ada. Jadi hanya Al-Qur'an aja asbabun nuzul. Kenapa ini turun? Ya karena ada peristiwa misalnya. Bahkan yang menarik itu asbabun nuzul turun karena ucapan dari seorang pemuda yang bernama Amr bin Yasir gitu ya. Wa makana man kafara billahi min ba'di illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallah. Ayat ini kan asbabun nuzulnya ini Amr bin Yasir ya. Dia kembali kepada agama nenek moyangnya, kemudian dipanggil oleh Nabi. Betul Amr, kamu kembali? Iya. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Betul ya Rasulullah, tapi hanya di mulut saja untuk mengelabui orang-orang kafir. Illa man ukriha wa qalbuhu, tapi qalbu saya tetap tenang dengan keimanan. Nah ini jadi bicara tentang ulumul Quran ini luas sekali gitu ya. Nanti kan ditemukan di situ ada asbabun nuzul, belum misalnya mempelajari umul hadis, ada asbabul wurudnya, macam-macam lah seperti itu ya. Seperti itu. Baik, begitu kita juga diingatkan di Quran surat At-Taha ayat 124. Orang yang berpaling dari Al-Quran, Az-Zikri di situ kan ditafsirkan Quran katanya. Betul ya. Akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Ini mungkin dari salah satu bagian kesempitan itu secara luas Ustaz ya. Betul. Ya, sulit dalam segala hal kayaknya. Segala hal ya. Jadi dadanya disempitkan, asa kumaha gitu ya. Terus akan bumi yang luas ini bagi dia itu serasa sempit. Ya. Tapi memang harus dilihat nanti dari beberapa tafsir ya. Jadi yang dimaksud dengan orang yang memalingkan dari Al-Qur'an itu diberikan kesempitan dalam segmen-segmen yang mana gitu ya. Tapi sementara ini saya menyimpulkan orang yang berpaling dari Al-Qur'an itu dadanya akan diberikan, dadanya menjadi sempit gitu ya. Jadi sudurnya dipenuhi dengan penyakit-penyakit dan sebagainya gitu. Tidak ada orang yang lebih baik dari yang belajar dan mengajarkan dan mempelajari Al-Quran. Ini luar biasa karena Al-Quran menjadi sumber dari segala sumber hukum Islam terutama ya. Menjadi rujukan buat kita semua. Dalam hal ini mungkin di pondok-pondok pesantren tertentu dikembangkan bagaimana tentang memperdalam atau ingin tahu persis mempelajari Al-Quran. Di Babu Salim itu sendiri seperti apa Ustaz? Karena Pak Babu Salim itu menjadi pesantren Al-Quran. Betul ya. Di sana itu dikembangkan 7T sebenarnya. Ada jadi bisa membacanya, bisa menulisnya, bisa menghafalnya, bisa mengamalkannya kan gitu ya. Menulis juga itu menulis imla. Jadi imla itu
kita membaca, anak-anak yang menulis. Sehingga sambil mengajar mereka tanpa harus melihat Al-Qur'an ya. Jadi ada tahfiznya, ada tahsinnya gitu kan. Ada tatbiknya, bahkan mungkin kaligrafinya, bahkan kepada tahfiz gitu ya. Makanya di situ ada rumah tahfiz gitu ya. Rumah tahfiz. Bahkan sekarang ada program baru itu adalah wisuda Al-Qur'an, walaupun itu baru 1 juz, tapi itu kan apresiasi kepada anak-anak agar mereka semakin mencintai Al-Qur'an gitu ya. Pokoknya cintai aja dulu Al-Qur'an ya, urusan belum bisa mah nanti diajarilah sama guruna kan gitu. Seperti itu. Pemirsa dan pendengar, Quran akan memberi syafaat di Yaumul Qiyamah. Berapa hal yang bisa kita catat? Tentu yang pertama, kita tidak cukup hanya bisa memahami atau membaca Al-Quran atau juga mempelajari Al-Quran, juga kita juga harus benar-benar menjaga hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Bisa tarik kesimpulan Ustaz dari apa yang kita bahas di kesempatan ini? Baik, kita jadikan Al-Quran sebagai minhajul hayah, sebagai manhaj kehidupan. Kemudian yang kedua, kita tanamkan ma'iyatul Quran, selalu bersama-sama dengan Al-Quran. Kemudian mari kita sama-sama, kata Nabi, nawiru buyutakum fi qiraatil Quran wa sholatul jamaah gitu ya. Jadi nawiru buyutakum fil Quran, terangi rumah-rumahmu dengan membaca Al-Quran. Tanamkan Al-Quran agar anak-anak kita mencintai Al-Quran, karena memang mereka adalah generasi Qurani. Biqaumin dalam Al-Quran adalah generasi Qurani, sebuah generasi yang mencintai Al-Quran, sebuah generasi yang menghafal Al-Quran dan selalu mengamalkan Al-Quran. Kita lihat di Palestina adalah generasi Quran, mereka adalah tidak takut dengan kematian. Bahkan dengan seperti itu mereka tetap menghafal Al-Quran. Seperti itu. Pendengar dan pemirsa, Quran akan memberi syafaat di Yaumul Qiyamah. Tentu banyak waktu yang kita gunakan. Ternyata marilah kita sebagai mukmin yang baik, marilah kita sama-sama untuk mempelajari Al-Quran. Mutiara Pagi RRI Bandung, dan kita ikuti terus di live YouTube RRI Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.